Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Saudaraku wa ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja di bab hudud. Sekarang kita membahas subbab riddah atau kemurtatan. Jadi hukum yang diberlakukan kepada orang yang murtad alias keluar dari Islam. Kata riddah yang diterjemahkan kemurtatan itu secara bahasa maknanya adalah ar-ruju' 'anis syai' ila ghairihi. Ini kembali dari sesuatu menuju sesuatu yang lain. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah syara, maka maksud dari murtad adalah qat'ul Islam. Jadi memutuskan keislaman. Ya, maksudnya keluar dari Islam. Nah, murtad itu bisa dilakukan dengan i'tiqad, keyakinan. Bisa juga dengan qaul, ucapan. Bisa juga dengan fi'lun, perbuatan. Ya. Contoh murtad karena keyakinan misalnya adalah mengingkari adanya Allah atau ateisme di zaman sekarang. Ini adalah jenis kemurtatan yang sangat buruk, karena kekafiran orang-orang Quraisy di masa lalu itu bukan karena mereka tidak percaya adanya Tuhan, bukan karena mereka tidak percaya kepada Allah, tetapi kekafiran mereka adalah karena mereka menyekutukan Allah alias melakukan kemusyrikan. Termasuk juga yang membuat murtad adalah ketika mendustakan salah satu utusan Allah. Jadi kalau di hati meyakini bahwa misalnya Nabi Isa bukan utusan Allah tapi manusia biasa misalnya, maka dia murtad. Kalau misalnya dalam hati meyakini bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah seorang pemimpin yang jenius tapi bukan utusan Allah, maka itu juga membuat seseorang keluar dari Islam. Pokoknya siapapun yang mengingkari salah satu dari utusan Allah, maka dia berarti telah melakukan kemurtadan. Termasuk juga menghalalkan yang diharamkan secara qat'i atau sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan secara qat'i. Contoh misalnya menghalalkan perzinaan. Nah, itu adalah haram secara qat'i. Siapapun yang menghalalkannya murtad dia. Menghalalkan khamr. Nah, itu juga termasuk menghalalkan yang haram secara qat'i. Atau sebaliknya, yakni mengharamkan sesuatu yang halal secara qat'i. Misalnya apa? Misalnya mengharamkan jual beli. Ya. Karena jual beli adalah halal secara qat'i, maka siapapun yang mengharamkan, maka dia telah keluar dari Islam. Mengharamkan nikah, nah, siapapun yang punya keyakinan begitu, maka dia telah keluar dari Islam, karena nikah itu adalah halal secara qat'i. Ya, makanya hati-hati ya. Termasuk upaya hidup sehat itu jangan sampai levelnya mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Tidak boleh sampai levelnya itu tidak boleh makan ini, tidak boleh. Kalau memang halal secara syar'i, nggak ada dalil mengharamkannya, tidak boleh diharamkan. Jangan sampai mengharamkan nasi goreng. Udah ada dalilnya untuk mengharamkan nasi goreng. Tidak boleh mengharamkan daging karena berbahaya gini-gini. Sebenarnya kan itu berbahaya kalau berlebihan. Dan semua yang berbahaya, yang berlebihan itu memang berbahaya. Tapi kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh diharamkan. Rasulullah juga makan daging. Ya. Sementara bahkan Rasulullah itu dikabarkan sangat suka bagian daging kambing yang di area paha. Nah, itu senang sekali. Ini bagaimana mungkin kita mau mengharamkan daging, berubah menjadi vegetarian misalnya, ya, karena meyakini bahwa itu buruk bagi tubuh misalnya. Ya. Orang tidak suka makanan tertentu itu tidak masalah, tidak suka secara alami ya. Tapi kalau jangan sampai levelnya mengharamkannya dengan alasan apapun. Apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh sampai diharamkan. Kalau tidak suka makanan tertentu itu sifatnya
sifatnya itu semacam naluriah gitu ya. Tiap orang itu bisa berbeda satu sama lain. Ada orang yang sangat suka ayam, ada orang yang nggak suka ayam. Ada orang yang sangat suka daging kambing, ada orang yang sangat tidak suka daging kambing. Kalau masalah selera itu nggak bisa dijelaskan, ya, dan itu tidak bisa dikatakan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, karena soal selera. Rasulullah tidak mau makan dhab, ya, sementara Khalid bin Walid itu mau makan dhab. Dhab itu hewan yang kayak kadal gitu ya, kayak kadal gurun istilahnya. Kata Rasulullah ketika ditanya, apakah ini haram wahai Rasulullah? Jawaban Nabi, aku tidak mengharamkannya. Cuma inni ajidu a'afu. Saya ini merasa kayak muak, kayak muntah ketika mau makan makanan tersebut. Jadi ini persoalannya nggak biasa saja. Nah, kadang-kadang kan begitu ya. Orang yang sudah dibiasakan dengan makanan tertentu, begitu ditemukan dengan makanan lain dari tradisi bangsa lain, bisa jadi tidak bisa masuk. Saya ini kalau ketemu mendol senang sekali. Tetapi ada teman yang saya pernah ngundang teman dari daerah timur itu, daerah sekitar NTB itu mana itu disuguhi mendol itu rasanya kayak wah, sedih sekali gitu ya. Rasanya kayak kayak rasanya makan tanah itu katanya kayak gitu. Jadi itu. Saya juga pernah melihat ada seorang bule yang ketika melihat bumbu pecel itu kayak mau makan lumpur katanya. Bentuknya kan memang kayak begitu ya. Sementara pecel bagi sebagian orang makanan yang sangat enak. Nah, ini soal selera. Itu sifatnya tidak mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Yang nggak boleh adalah jangan sampai mempropagandakan kepada umat Islam sesuatu itu sebagai sesuatu yang tidak boleh dimakan. Sementara dalil mengatakan itu adalah halal. Gitu ya. Nah, kalau memang sesuatu terbukti bahaya itu harus jelas juga. Definisi bahaya itu apakah levelnya seperti racun gitu ya, atau bahaya dalam jangka panjang jika begini dan begini. Nah, itu harus jelas juga sehingga bisa bijaksana dalam menyikapinya. Karena kalau misalnya nggak jelas kayak gitu ya semua bisa dilarang gara-gara standar bahaya itu tadi. Air bisa jadi bahaya kan. Nah, air itu kalau kita minum segelas ya enggak bahaya, tapi coba satu sesi makan minum 10 gelas. Ya bahaya juga toh, bisa mati itu juga toh. Nah, itu makanya bahaya itu juga harus jelas kriterianya bagaimana, definisinya bagaimana. Bahaya jika setiap hari begini dan tidak olahraga misalnya ya. Itu lebih bertanggung jawab daripada mempropagandakan makanan ini tidak boleh secara mutlak sehingga kesannya itu jadi haram jadinya. Nah, itu tidak boleh ya. Oke. Itu contoh keyakinan yang membuat orang jadi murtad. Contoh ucapan yang membuat orang jadi murtad, misalnya mengucapkan begini, aku lebih mencintai istriku daripada Allah dan Rasulnya. Itu murtad sudah. Karena tidak boleh. Allah harus jadi puncak cinta. Atau sebaliknya, aku lebih mencintai suamiku melebihi Allah dan Rasulullah. Itu sudah keluar dari Islam. Ini fatwanya Al-Khisni di Fathul Akhir semacam itu. Jadi tidak boleh. Kalau orang menjadikan sesuatu sebagai puncak cintanya itu berarti dia telah mempertuhankannya, tidak boleh. Jadi harus hanya Allah saja yang jadi puncak cinta. Ya, itu perintah Islam. Karena makna menyembah Allah itu menjadikan puncak cinta hanya kepada Allah. Itulah rahasianya kenapa di zaman dulu itu kadang seorang istri meninggalkan suaminya ketika itu bertentangan dengan cinta kepada Allah. Itulah rahasianya kenapa kadang seorang suami meninggalkan istrinya ketika bertentangan dengan cinta kepada Allah. Itulah rahasia kenapa orang itu rela meninggalkan hartanya, rela meninggalkan rumahnya, tanahnya, semuanya demi untuk membela Allah dan Rasulnya. Itu karena puncak cinta kepada Allah. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawanya dalam jihad misalnya, ya. Seperti Bilal disiksa siap mati itu demi mempertahankan cinta puncaknya kepada Allah. Makanya hati-hati dengan ucapan, ya. Karena ucapan semacam ini itu sudah kekufuran, sudah membuat seseorang keluar dari Islam. Aku lebih mencintai anakku daripada Allah dan Rasulnya. Murtad ketika itu juga. Ya, hati-hati itu. Termasuk ucapan yang menunjukkan yang membuat orang murtad adalah mengaku mendapat wahyu meskipun enggak mengaku sebagai nabi. Jadi orang misalnya bilang, aku dapat wahyu kemarin dari malaikat Jibril. Murtad itu langsung. Meskipun nggak ngaku sebagai nabi, ya, karena hanya nabi yang mendapatkan wahyu. Oke.
Termasuk juga kata Al-Hisni mengaku masuk surga dan sempat memakan buahnya serta memeluk bidadari-bidadarinya. Nah, kalau ada yang ngomong kayak gini tuh, orang berani ngomong kayak gini, kata Al-Hisni sudah murtad ini. Ini Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar mengkritik ada sebagian sufi yang ghulat, sufi melampaui batas yang mengaku dekat dengan Allah sampai bisa masuk surga kemudian memakan buahnya itu ya. Itu kata Al-Hisni levelnya sudah keluar dari Islam itu ya, murtad. Ya, hati-hati. Termasuk yang membuat murtad adalah mencaci Nabi atau meremehkannya. Nah, itu sudah dihitung murtad. Kata Al-Hisni, walau sabba nabiyyan minal anbiya au istakhaffa bihi fa innahu yakfuru bil ijma'. Barang siapa yang mencaci seorang nabi, salah seorang nabi, siapapun ya, bukan hanya Nabi Muhammad, pokoknya meremehkan dan merendahkan Nabi atau merendahkannya, maka dia kafir berdasarkan ijma'. Sudah disepakati bahwa yang semacam itu membuat keluar dari Islam. Termasuk yang agak menakutkan di sini kata Al-Hisni adalah mengkafirkan Muslim tanpa takwil. Mengkafirkan Muslim tanpa takwil, tiba-tiba mengkafirkan gitu aja lah. Dasar kafir kamu, misalnya ya, padahal nggak ada sebab yang membuat punya alasan untuk mengkafirkan dia. Itu juga ini agak menakutkan ini ya. Kata Al-Hisni termasuk membuat kufur itu. Walau qala li muslimin ya kafir bila ta'wil kafara li'annahu sammal Islam kufran wa hadzal lafzu katsiran yasturu minat turki fal yatafattan lidzalik. Seandainya dia berkata pada seorang muslim hai kafir tanpa takwil, maka dia kafir karena dia telah menyebut keislaman sebagai kekufuran. Gitu ya. Jadi mengatakan muslim kafir itu kata Al-Hisni itu statusnya sama seperti menyebut keislaman dia itu sebagai kekufuran. Itu loh masalahnya. Sehingga dikatakan kufur. Terus beliau menyebut sejarah di sini dan lafaz semacam ini banyak dikeluarkan At-Turk. At-Turk itu bangsa di masa Al-Hisni. Beliau kan di abad ke-9 Hijriah ya Al-Hisni itu. Wafat tahun 829 ingat saya. At-Turk ini bangsa ya di ini bukan negara Turki hari ini begitu ya. At-Turk itu bangsa yang masuk Islam tapi di area dekat-dekat Rusia lah ya. Itu At-Turk namanya. Oke. Termasuk ucapan yang memurtadkan adalah mengejek sunnah. Mengejek sunnah bagaimana? Dicontohkan di sini misalnya begini. Kalau misalnya ada orang yang menasihati potonglah kukumu atau potonglah kumismu karena itu adalah sunnah. Terus dia berkomentar, saya nggak mau melakukannya meskipun itu sunnah. Nah, ini katanya aslinya sudah dikatakan ucapan yang membuat murtad. Wah, ini banyak sekali dilakukan ya di kalangan orang awam ini. Luar biasa itu. Saya ini pernah salah seorang mahasiswa ini pernah saya dapati mengucapkan begini. Meskipun masuk surga, saya nggak mau dipoligami, Pak. Wah, banyak kayak gitu loh ya. Banyak sekali ucapan kayak gitu. Wah, ini bisa masuk ke kekufuran sudah. Seorang wanita itu tidak masalah jika hatinya itu misalnya tidak kuat dipoligami, tetapi jangan sampai mengatakan saya tidak mau masuk surga meskipun lewat jalan poligami. Waduh, ini semakna dengan ini ya. Hati-hati ya. Ini ilmu yang memang jarang dikaji. Nawaqidul Islam kayak begini, hal-hal yang membuat orang itu jadi keluar dari Islam. Ya, di zaman yang di zaman dimana orang itu lebih banyak mendapatkan pengetahuan Islam itu dari orang-orang jahil, dari para penulis, dari para wartawan yang tidak punya pengetahuan Islam dan sebagainya. Akhirnya pikiran mereka itu terbentuk dengan Islam dengan cara pikir mereka, bukan berdasarkan ilmu yang benar. Ya. Ucapan muncul kayak gitu itu kan saya menduga kuatnya itu dipengaruhi oleh tulisan-tulisan di media massa, dipengaruhi oleh film-film, dipengaruhi oleh novel-novel itu. Akhirnya muncul kata-kata mungkar sebesar itu. Ya, nah ini. Jadi ini termasuk hal yang perlu ya kita sebarkan ke umat, meskipun harus hati-hati bentuknya.
Bentuknya itu harus disampaikan dalam konteks mengajak ketakwaan. Tidak boleh ke arahnya takfir ya, tidak boleh. Ini Islam bukan begitu maksudnya. Jadi arahnya ini adalah konteksnya ngajak supaya orang takut, nggak sembarangan ngomong yang bisa membuat di sisi Allah keluar dari Islam. Nah, begitu. Oke. Termasuk juga yang dicontohkan Al-Hisni, ucapan yang mengeluarkan dari Islam itu misalnya mengatakan bahwa Yahudi lebih baik daripada orang-orang Islam. Wah, ini juga bahaya kayak gini itu ya. Misalnya dicontohkan itu begini. Seandainya ada seorang pengajar anak kecil, mungkin sekarang seperti pengajar TPG gitu ya. Seandainya ada seorang pengajar anak kecil yang mengatakan bahwa Yahudi lebih baik daripada orang-orang Islam, karena mereka, orang-orang Yahudi itu menunaikan hak-hak pengajar anak kecil mereka. Nah, jadi ini karena kecewa muamalah dengan orang Muslim, lalu kemudian membandingkan dengan orang Yahudi, tapi yang dibandingkan agamanya. Wah, itu yang bahaya kayak gitu. Kalau yang dibandingkan misalnya oknum Muslim ini dengan Yahudi X, nggak keluar situ. Tapi kalau dibandingkan agamanya, Yahudi lebih baik daripada Islam. Atau bahkan di sini contohnya hanya Yahudi lebih baik dari orang-orang Muslim. Wah, itu sudah dianggap kata yang membuat kekufuran. Ya, nah, ini pendapatnya Al-Hisni ya. Ini dinukil oleh Ar-Rafi'i dari murid-murid Abu Hanifah, dan ini diikuti An-Nawawi, disepakati ini oleh An-Nawawi sebagai sesuatu yang membuat orang itu keluar dari Islam. Nah, ini kan sama sekali juga banyak omongan-omongan kayak gini ya. Barat lebih baik daripada Islam. Wah, itu gak boleh loh ya. Gak boleh. Gitu ya. Tapi kalau mengatakan perilaku sebagian masyarakat Barat hari ini lebih baik dari perilaku oknum Muslim yang tidak menjalankan agamanya dengan baik misalnya. Nah, itu lebih berhati-hati kayak gitu. Ya. Nah, kalimat semacam itu tidak masalah. Tapi kalau sudah membandingkan agama, padahal agama hak dari Allah, wah ini sudah bisa terhitung kekufuran, keluar dari Islam. Oke, itu contoh ucapan-ucapan yang membuat seseorang murtad. Adapun perbuatan, contoh perbuatan yang membuat seseorang murtad, misalnya sujud pada patung. Ya, sujud pada patung. Asli bener sujud pada patung itu dikatakan membuat seseorang murtad. Termasuk yang semakna dengan sujud, misalnya menyembelih hewan dipersembahkan kepada selain Allah misalnya. Ya, menyembelih kambing untuk pohon misalnya. Nah, itu semakna sujud itu. Berkorban itu bermakna semakna dengan sujud, mengagungkan. Ya, berkorban itu maknanya mengagungkan, sifatnya ta'zim. Termasuk misalnya sujud kepada matahari. Itu juga perbuatan yang membuat orang jadi kufur. Termasuk juga misalnya melempar mushaf ke kotoran. Quran dilempar kotoran itu kan penghinaan terhadap kalamullah. Nah, itu juga adalah kemurtatan. Termasuk juga melakukan sihir. Karena sihir termasuk dosa besar yang bukan hanya kabair, tapi kata ulama-ulama Syafi'iyah ini termasuk kekufuran. Tapi ada ikhtilaf ya kalau ini, ada ikhtilaf. Kalau Syekh Muhammad Abdul Wahab itu menyebut pada pembatal-pembatal keislaman beliau itu sihir dimasukkan termasuk pembatal keislaman. Tapi ada sebagian ulama yang menggolongkannya pada kabair, tapi tidak termasuk pembatal keislaman. Termasuk juga yang juga terjadi zaman ini, membaca Al-Quran dengan rebana. Nah, membaca Quran dengan musik itu termasuk perbuatan yang membuat orang murtad. Saya pernah lihat ada video, ada orang membaca surat Al-Hujurat dengan musik. Ini penghinaan terhadap kalamullah. Ya, karena orang zaman dulu itu orang mendengarkan Quran itu nangis, bukan dijadikan semacam itu ya. Jadi bergetar hati. Gunung katanya bisa pecah, meledak ketika mendengar Al-Quran. Itu menunjukkan betapa agungnya Al-Quran sehingga tidak boleh dibuat sembarangan semacam itu. Termasuk juga bermaksiat, misalnya berzina atau minum khamr, tapi diawali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum khamr. Nah, itu penghinaan juga terhadap kalamullah. Yang semacam ini juga dianggap memurtadkan. Nah, ini banyak sekali. Di kitab Sulamut Taufiq nanti kita kaji juga ada banyak contoh-contoh yang menunjukkan orang itu keluar dari Islam dan harus hati-hati.
Sampai-sampai sebagian ulama itu mengatakan saking banyaknya itu adalah la takadu an tuhsar, hampir nggak bisa dibatasi saking banyaknya. Contoh-contohnya ya, karena sebenarnya kaidahnya mungkin sedikit, tapi contoh prakteknya di masyarakat itu banyak sekali yang secara tidak sadar memurtadkan atau membuat seseorang keluar dari Islam. Ya, nah itu. Sebagian ulama Syafi'iyah mengarang kitab khusus untuk membahas hal-hal yang memurtadkan itu. Misalnya karya Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengarang kitab judulnya Al-I'lam biqawati'il Islam. Ya, Al-I'lam biqawati'il Islam itu maknanya memberitahu hal-hal yang bisa memutus dari keislaman. Nah, ini kitab ini belum diterjemahkan ya. Nah, ini ulama Syafi'iyah, dan di sana itu apa yang saya contohkan di sini insya Allah masuk semuanya itu, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kalau di kalangan para ulama yang paling serius memberikan perhatian itu justru mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu paling serius membahas tentang hal-hal yang membatalkan keislaman. Itu diakui sendiri oleh An-Nawawi di kitab Raudhatul Thalibin. An-Nawawi itu ketika membahas bab riddah, kemurtadan, beliau itu mengatakan ini banyak dinukil dari ulama-ulama Hanafiyah. Ya, gitu. Baik, itu ya. Nah, hukumnya bagaimana kalau orang itu murtad? Kata Abu Syuja, wa man irtadda 'anil Islam ustutiba thalathan. Barang siapa yang murtad dari Islam, maka dia diminta untuk bertobat dan diberi waktu selama 3 hari. Nah, jadi perlakuannya adalah diminta tobat. Diminta tobat tanpa membedakan apakah yang murtad itu laki-laki ataupun wanita ya. Pokoknya siapapun yang murtad, maka dia harus dimintai tobat. Dan meminta tobat ini hukumnya wajib. Jadi bukan pilihan ya. Jadi wajib diminta bertobat dulu. Itu didasarkan pada riwayat, diantaranya riwayat ada Ruqutni dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, irtaddat imra'atun 'anil Islam fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'ridu 'alaiha al-Islam fa in aslamat wa illa qutilat fa 'urida 'alaiha fa abat an tuslima fa qutilat. Seorang wanita murtad dari Islam, maka Rasulullah memerintahkan supaya dia ditawari Islam kembali. Kalau dia mau masuk Islam kembali, maka dia dibiarkan. Tapi kalau tidak, maka dia dihukum bunuh. Maka wanita itu pun ditawari Islam, tapi dia menolak untuk masuk Islam kembali. Maka dia pun dibunuh. Nah, gitu ya. Jadi artinya ada istitabah di sini. Ada aksi meminta taubat dulu. Siapapun yang murtad harus dimintai taubat dulu. Nah, adapun waktu 3 hari itu didasarkan pada riwayat dalam Muwatta Malik bahwa suatu saat Umar itu saat berbincang-bincang dengan beberapa sahabat, ya. Kemudian Umar itu bertanya tentang suatu informasi yang penting, yang agak gharib gitu ya. Maka kemudian diceritakan kepada beliau, rajulun kafara ba'da islamihi. Ada seorang laki-laki yang menjadi kafir setelah masuk Islam. Terus Umar bertanya, fama fa'altum bihi? Terus apa yang kalian lakukan pada lelaki itu? Maka kemudian dijawab, qarrabnahu fadarbnahu unuqahu. Kami tangkap dia, kemudian kami penggal lehernya. Nah, Umar kemudian mengatakan, afala habastumuhu thalathan wa at'amtumuhu kulla yawmin raghifan wastatabtumuhu la'allahu yatubu wa yuraji'u amrallah. Mengapa kalian tidak memenjarakannya 3 hari dulu, kemudian kalian beli makan setiap hari dengan roti, kemudian kalian memintanya bertobat? Siapa tahu dia mau bertobat atau dia kembali pada urusan Allah. Terus Umar berkomentar, Allahumma inni lam ahdur walam amur walam arda iz balaghani. Ya, dia Umar berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku tidak hadir dan aku tidak memerintahkan dan aku tidak ridho jika itu sampai pada saya. Maksudnya Umar itu menyesalkan kok langsung dibunuh gitu loh. Mestinya diberi tangguh dulu selama 3 hari, diberi kesempatan supaya bertobat gitu. Nah, ini adalah pendapat Abu Syuja ya. Tapi kata Al-Bugha, dan beliau mengatakan pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, orang yang murtad itu tidak diberi tangguh. Jadi tidak
tidak diberi waktu 3 hari, tapi langsung dihukum bunuh seperti yang dilakukan itu. Ya. Dasarnya apa? Ya, dasarnya adalah keumuman hadis-hadis hukuman mati terhadap orang murtad. Apa sih dalil-dalil hukuman orang mati terhadap orang murtad itu? Ada sejumlah hadis. Misalnya, Rasulullah mengatakan, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Nah, itu kata-kata bunuhlah itu nggak ada keterangan diberi waktu berapa lama gitu loh ya. Ya. Jadi diminta taubat, kemudian menolak langsung bunuh, begitu ya. Jadi nggak diberi. Jadi waktu membunuhnya itu adalah ketika dia sudah menolak bertobat, ketika diminta untuk tobat, begitu. Termasuk juga hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdas salas." Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah kecuali karena salah satu dari 3 sebab. Apa itu? As-sayyibuz zani, orang yang sudah pernah menikah dan berzina, berarti maksudnya hukum rajam bagi pezina. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, maksudnya orang membunuh orang lain berarti harus diqisos. Nah, jadi boleh membunuh karena kasus kisos. Yang ketiga, wat tarik lidinihi al mufariq lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah. Nah, ini maksudnya murtad. Jadi maksud meninggalkan jamaah itu adalah murtad, meninggalkan jamaatul muslimin berarti maksudnya. Nah, berdasarkan hadis ini, Rasulullah itu memerintahkan hukum bunuh bagi orang yang murtad dan tidak dijelaskan diberi waktu berapa hari untuk bertobat. Jadi ini akhirnya menjadi pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i bahwa istitabah itu tidak diberi tangguh 3 hari. Tetapi istitabah saat itu juga, misalnya di depan hakim disuruh tobat, dia nggak mau menolak, langsung vonis mati. Ya, jadi itu. Nah, ini menunjukkan berarti memang ada ikhtilaf ya di kalangan para ulama terkait batasan waktu selama 3 hari. Ya. Fa in taba wa illa qutila. Kalau misalnya dia itu bertobat, maka dilindungi nyawanya. Wa illa, kalau tidak, qutila, maka dia dihukum bunuh ya, berdasarkan hadis-hadis yang saya bacakan tadi. Ya. Jadi memang keras ya, hukuman dalam Islam terkait orang murtad itu adalah hukuman yang harus kita katakan keras. Ini karena termasuk menjaga wibawa dari agama Islam. Jadi orang kalau sudah masuk Islam harus serius, gak boleh dibuat main-main, biar tidak mempermainkan agama. Tapi sebelum masuk Islam itu tidak dipaksa, silahkan dipikirkan baik. Mau mikir sampai 3 bulan tidak masalah. Mau mempertimbangkan istikharah dulu sampai setengah bulan misalnya, sampai mantep tidak masalah. Sampai setengah tahun misalnya nggak masalah. Tapi begitu sudah masuk Islam, maka harus serius. Karena ketika masuk Islam harus benar-benar berdasarkan pertimbangan yang matang, harus didasarkan pada pemikiran yang sungguh-sungguh, sehingga dia itu ketika masuk Islam itu bukan main-main gitu loh. Nah, begitu sudah masuk Islam, kalau ternyata masih main-main, kemudian keluar lagi setelah itu, nah maka tindakannya tegas dalam Islam, yakni dihukum bunuh. Ini untuk menjaga wibawa agama Islam. Nah, karena memang hifdzuddin itu bagian dari maqasid syariah, menjaga agama itu. Membawa. Hari ini kan memang agama itu karena kurangnya ketegasan dalam menghukum orang-orang yang menghina agama, itu kan kelihatan agama hari ini tuh kayak mudah sekali dilecehkan, gitu ya. Itu karena tidak ada upaya untuk menjaga wibawa agama itu, ya. Makanya ini PR besar bagi umat Islam, biar izzah dinullah itu bisa menjadi luhur dan tinggi kembali. Oke, sekarang kita lanjut konsekuensi setelah dibunuh itu. Kalau misalnya orang murtad itu sudah dihukum bunuh dalam Islam, apa konsekuensinya? Walam yughassal, dia tidak dimandikan. Ya, jadi mayatnya tidak dimandikan. Karena dimandikan itu khusus bagi orang muslim. Dimuliakan dengan dimandikan, disucikan itu memang kekhususan bagi orang yang beriman. Sementara kalau orang sudah mati murtad, berarti dia matinya mati kafir, sehingga dia tidak perlu dimandikan. Ini terjadi pada beberapa keluarga itu. Saya sempat beberapa kali mendapatkan curhat
ketika ada anggota keluarganya yang murtad dari Islam kemudian mati, nah itu kan kalau ngerti hukum ini tidak boleh dimandikan. Lam yughassal walam yusalla alaihi, tidak boleh disolati. Ya, nggak boleh disolati, karena disolati itu berarti kan didoakan supaya diampuni Allah, supaya diterima amal solehnya, supaya diganti keluarganya dengan keluarga yang baik. Jadi semacam itu. Nah, sementara orang kafir dalam Islam tidak boleh didoakan untuk kebaikan akhirat. Itu ajaran dalam Islam semacam itu. Jadi nggak boleh disolati. Termasuk mengucapkan almarhum, nggak boleh. Karena almarhum itu kan maknanya orang yang dirahmati. Jadi kita nggak boleh mengatakan almarhum pada orang kafir, termasuk orang murtad. Kita misalnya mengucapkan almarhum Fir'aun, nggak boleh. Karena Fir'aun kafir. Almarhum Abu Jahal, nggak boleh. Karena Abu Jahal kafir. Siapapun yang mati murtad, termasuk orang-orang kafir, tidak boleh disebut almarhum atau almarhumah. Ya, itu. Ada artis barat misalnya. Artis Korea wes, bukan barat ya. Yang barusan bunuh diri itu siapa? Suli ya. Nggak boleh kita bilang almarhumah Suli, nggak boleh. Kenapa? Karena bukan orang muslim. Karena mendoakan untuk diampuni Allah, dirahmati Allah itu hanya boleh kepada orang yang beriman. Sementara selain itu Allah nanti akan membalas mereka. Gitu ya. Oke. Jadi tidak boleh disolati, walam yudfan fi maqabiril muslimin, dan tidak boleh dimakamkan di kuburan orang-orang Islam. Ya, kenapa? Karena bukan orang muslim lagi. Jadi tidak boleh di kuburan orang Islam memang ada. Karena kan nanti didoakan ya. Kalau kita ngelewati kuburan muslim itu kan selalu berdoa assalamualaikum ya ahlat diyar, kan gitu itu. Nah, itu kalau di dalamnya ada orang murtad, nanti kena doa itu kita salah malah. Makanya tidak boleh. Kuburan orang muslim harus khusus. Nah, dari sini kemudian muncul pembahasan hukum, gimana hukum membawa mayat ke kampung halaman misalnya. Ada satu tulisan sempat disampaikan kepada saya, ada satu tulisan yang memfatwakan tercelanya atau haramnya membawa mayat ke kampung halaman. Misalnya mayatnya mati di Surabaya, aslinya di Malang. Nah, itu ada yang memfatwakan, dalam Islam itu orang mati dimakamkan di mana dia meninggal, gak usah dibawa ke kampung halaman. Nah, itu malah menunjukkan kejahilan. Intinya kayak gitu ya. Nah, ini kemudian saya beri catatan, tidak demikian. Jadi sebenarnya yang benar itu dalam syariat adalah perintah untuk mengubur mayat secepat-cepatnya. Itu perintahnya begitu. Tidak ada dalil khusus yang melarang memindahkan mayat. Bahkan para sahabat dulu loh, sebelum Rasulullah dimakamkan di tempatnya itu kan sempat berdiskusi dulu. Ini di mana dimakamkan? Ada yang berpendapat di Mekah, karena tempat lahir Nabi di Mekah. Nah, kalau sahabat memahami haram kan nggak mungkin ada gagasan begitu, ya kan? Ada pula yang memahami, kita dimakamkan, Rasulullah dimakamkan di Baitul Maqdis saja. Kenapa? Karena nabi-nabi di sana dimakamkan. Nah, lebih jauh lagi dari Mekah loh. Nah, itu. Jadi itu menunjukkan bahwa sahabat itu tidak ada satupun yang berpikir bahwa memindahkan mayat ke tempat tertentu dimakamkan itu adalah perbuatan tercela, ya. Termasuk akhirnya, tapi kemudian Abu Bakar mengatakan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa setiap nabi itu dimakamkan di tempat beliau wafat. Nah, karena Rasulullah wafatnya di kamar Aisyah, nah, akhirnya dimakamkan di kamar Aisyah. Itu ceritanya gitu, ya. Jadi Rasulullah akhirnya dimakamkan di kamar Aisyah. Dan lagi pula saya kira kan sebenarnya semua mayat itu kan dipindahkan sebenarnya. Kan tidak dimakamkan di tempat wafat toh. Nah, kalau matinya di rumah sakit, apa dimakamkan di rumah sakit? Kan tidak toh. Faktanya kan dipindahkan ke kuburan juga ya. Cuma bedanya pemindahannya satunya dekat, satunya jauh, itulah ya. Makanya saya agak heran dengan fatwa yang melarang itu, melarang dipindahkan itu kan batasnya malah nggak jelas. Sebenarnya kan dipindahkan juga. Termasuk juga di Muwatta ada riwayat yang sangat lugas menyebut bahwa sahabat besar itu dipindahkan dari tempat wafatnya ke Madinah. Gimana itu ceritanya? Nah, ceritanya adalah ada dua sahabat besar yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid, itu wafat di Al-Aqiq, ya. Lalu kemudian dipindahkan mayatnya ke Madinah untuk dimakamkan di Madinah. Ya, di Al-Aqiq itu kalau menurut Google Map
itu jarak antara Al-Aqiq dengan Madinah itu kira-kira kalau tarik garis lurus ya, itu sekitar 500 km. Itu kan jauh sekali tuh. Itu kan kira-kira separuh sini Jakarta ya. Sini Jakarta kan sekitar 1000 km. Itu kalau garis lurus. Nah, belok-belok kan lebih jauh lagi tuh. Sekarang bayangkan, di zaman ketika belum ada pesawat, belum ada bus, belum ada kereta api, terus ada orang yang membawa mayat dari Al-Aqiq menuju Madinah. Itu kan jaraknya sangat jauh sekali. Ini jangan disamakan dengan sama sekarang yang sangat canggih. Orang ke Jakarta ke sini itu 1 jam selesai. Ya, sehingga khawatir mayat busuk itu nggak terjadi. Ya, para ulama melarang itu kan kalau mayatnya jadi membusuk atau meletus misalnya, atau jadi rusak misalnya, itu nggak boleh. Tapi kalau nggak masalah sebenarnya. Ya, makanya para ulama itu memberikan kaidah-kaidah, memindah mayat itu boleh jika ada hajat syar'i. Contoh hajat syar'i misalnya, ingin didekatkan ke keluarganya, itu hajat syar'i itu fatwanya Ad-Dardiri. Kenapa? Karena mayat itu kalau dekat keluarganya kan nanti mudah dikunjungi. Sementara dalam hadis ada pernyataan mayat itu suka dikunjungi oleh orang yang dicintainya saat di dunia. Nah, itu suka. Ya. Nah, itu makanya alasan mendekatkan mayat ke keluarga itu diantaranya. Yang kedua adalah mengejar keutamaan. Asy-Syafi'i itu berfatwa boleh memindahkan mayat ke Mekah atau Madinah atau Baitul Maqdis untuk mendapatkan keafdolan tempat suci itu. Nah, makanya beberapa ulama di Indonesia itu lebih suka meninggal di Mekah misalnya. Itu mendapatkan keutamaan meninggal di sana. Ya. Yai Maimun Zubair itu kan juga akhirnya dimakamkan di Mekah, itu juga untuk mendapatkan keutamaan itu. Ya. Termasuk juga boleh pindah makam, pindah mayat misalnya, adalah khawatir jika di tempat yang dimakamkan itu nanti kena tsunami misalnya. Ya, sehingga merusak mayatnya. Itu boleh dipindahkan ke tempat yang jauh. Ya, jadi itu. Oke. Termasuk juga misalnya tidak ada pemakaman muslim di tempat tersebut. Matinya di Amerika misalnya. Susah menjadi makam muslim, maka dimakamkan di tempat yang ada muslimnya, dipindah, tidak masalah. Nah, itu ya. Tapi kembali ke sini, jadi kalau murtad tidak boleh dimakamkan di pekuburan orang muslim. Harus dimakamkan di tempat lain yang tidak mempermasalahkan semacam itu, ya.